Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Syahnur, NIM C 01171506, dari kelompok CSL, yaitu kelompok 13. Baik, di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pengetahuan bagaimana cara mencegah kutil dan bagaimana cara menghindari serta pengobatan kutil sendiri, atau biasa yang kita kenal sebagai Verruca vulgaris. Dan sudah ada di depan saya teman saya sebagai masyarakat yang akan saya lakukan penyuluhan serta cara pencegahan untuk mencegah kutil. Baik, mungkin saya langsung saja pada tindakannya atau penyuluhannya. Ya baik Pak, kenalkan, nama saya Dr. Reza yang akan melakukan penyuluhan hari ini di tempat ini. Baik Pak, di sini saya mungkin akan memperlihatkan sedikit cuplikan dari hasil kelompok saya, yaitu bagaimana cara mencegah kutil. Mungkin Bapak bisa menontonnya terlebih dahulu sebelum saya akan melakukan sedikit memberikan sedikit pandangan saya atau pengalaman saya terhadap kutil ini, ya Pak. 7-10% populasi dunia serta menempati urutan kedua infeksi kulit akibat virus di Indonesia. Berikut adalah gambaran dari penyakit yang saya maksud. Kutil adalah bahasa kedokteran disebut sebagai Verruca vulgaris, merupakan proliferasi jinak atau penebalan pada lapisan kulit yang disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Bagaimana proses masuknya? Virus ini awalnya masuk ke epitel stratum basal, lalu berikatan dengan reseptor sel, lalu masuk ke dalam sel yang terinfeksi. Aktivitas virus tersebut menyebabkan penebalan kulit di daerah tertentu. Dapat menular secara langsung melalui skin to skin. Ya Pak, baik, mungkin saya jelaskan secara step by step saja ya Pak, supaya Bapak lebih dapat mengerti bagaimana cara pencegahan dari kutil itu sendiri. Ya baik Pak, mungkin tadi saya jelaskan dari pertama, apa itu kutil. Ya ini kutil itu seperti sejenis virus yang masuk ke dalam jaringan kulit, dimana dari kutil sendiri ini akan berkembang biak di bawah kulitnya Bapak, sehingga dia nanti akan timbul seperti benjolan-benjolan kasar pada daerah permukaan kulitnya Bapak. Ya Pak, dan ini juga kita dapat melihat Pak, di sini kutil ini sendiri dia dapat menyebar dari orang satu ke orang lain. Contohnya seperti kita berpegangan tangan, yaitu seperti salaman yang seperti saat ini yang sering kita lakukan ya Pak. Itu salah satu yang akan bisa menyebabkan kutil pada daerah kulit kita, yaitu dengan nih skin to skin kontak, atau bahasa Indonesianya itu kulit bersentuhan dengan kulit orang lain. Mungkin kita lanjut dulu ya Pak. Kontak maupun tidak langsung dari lingkungan. Tanda dan gejala berupa papul, nodul berbentuk kubah, sewarna dengan kulit dengan permukaan kasar, berbatas tegas, dapat tunggal ataupun berkelompok, menyertai daging yang menonjol. Predileksinya terutama di daerah tangan, siku, lutut, kaki, dan jari-jari. Biasanya asimptomatik, tetapi dapat mengganggu secara kosmetik. Risiko yang dapat meningkatkan terjadinya Verruca vulgaris antara lain penggunaan tempat permandian umum, trauma, dan seseorang dengan daya tahan tubuh yang lemah. Ya Pak, jadi tadi kita melihatnya juga bagaimana bentuk kutil itu sendiri dan di mana saja daerah yang paling sering ditempati oleh kutil itu sendiri, dan faktor risikonya itu seperti orang-orang apa saja yang bisa kena dan di daerah mana saja. Ya baik Pak, mungkin tadi itu kita lihat tadi ya, itu kutil sendiri dia itu timbul seperti permukaan yang kasar, dan yang paling sering dia tumbuh yaitu pada daerah tangan, siku, lutut, jari-jari, dan pada bagian kaki juga ya, yang paling sering kita temui. Terus tempat penyebarannya itu faktor risikonya yaitu salah satunya itu pergi di tempat permainan kolam umum, dimana kan kita di situ
berenang pada satu kolam dengan orang yang kita tidak ketahui apakah dia membawa penyakit atau tidak, virus atau tidak, ya Pak. Terus salah satunya juga kenapa orang tersebut bisa terkena oleh kutil tersebut, yaitu bagaimana daya daya tahan imunnya melemah karena uh, faktor salah satunya itu kurang berolahraga, ya Pak. Mungkin kita lanjut lagi. Ya baik Pak, seperti tadi sini ada contoh pengobatannya ya Pak. Di sini contoh pengobatannya itu kita sini menggunakan obat salep. Contohnya yang paling pertama itu adalah asam salisilat, phenolicoifactum, kataridin, asam triklorosetat, perak nitrat, asam format, glutaraldehyde, retinoid topikal. Nah, ini contoh pengobatan yang mungkin bisa menghilangkan kutil. Ya Pak, di sini kita bisa melihat ada banyak obat untuk menghilangkan kutil pada daerah kulit kita ya Pak. Untuk pencegahannya, pertama, jangan menggunakan kutil di pesisir atau mencukur daerah yang memiliki kutil untuk menghindari penyebaran virus. Kedua, jangan menggunakan pengobatan yang tanpa pada kutil selain menggunakan pada kutil sehat. Jangan menggigit kuku jika memiliki kutil di dekat kuku. Jangan mencukir kutil karena mencungkil dapat menyebarkan virus. Pertimbangkan menutupi kutil dengan perban perekat untuk mencegah pencungkilan. Jaga tangan agar kering bisa berdiam karena kutil lebih sulit untuk dikendalikan di lingkungan lembab. Yang terakhir, cucilah tangan dengan baik setelah menyentuh kutil Anda. Sekian. Nah, tadi contoh untuk pencegahannya sendiri Pak, itu kita jangan menyisir atau memotong daerah rambut yang terdapat kutilnya karena takutnya itu akan menyebabkan kutilnya bertambah banyak, yaitu dengan cara virusnya berpindah tempat dari kulit lain ke daerah kulit lainnya dari kita sendiri ya Pak. Nah terus kutil juga itu dia menyukai tempat yang lembab, contohnya pada daerah tangan, daerah kaki yang selalu kita paling sering basah atau lembab ya Pak. Jadi mungkin untuk pencegahannya sendiri itu misalnya kita telah mencuci tangan, secepatnya kita mengeringkan tangan kita agar tidak terjadi penyebaran virus yang lebih banyak lagi ya Pak. Terus untuk bagaimana kita untuk mencegah kutil ini sendiri, yaitu yang penting terutama itu untuk menjaga lingkungan kita, daerah sekitar tempat tinggal kita untuk selalu bersih agar terhindar dari salah satu penyakit ini yaitu kutil yang biasa kita kenal sebagai bahasa medisnya itu Verruca vulgaris. Ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Pak. Apakah ada yang Bapak ingin tanyakan atau ada yang Bapak keliru dari penjelasan saya? Sudah paham Bro. Oh iya, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya lakukan untuk penyuluhan hari ini ya Pak. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya Pak. Ya, makasih Pak. Sama-sama Bro. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk skill penyuluhan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak Dok.